Hai, balik lagi nih bersama kita di Hai Indonesia, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih Lebih baik. baik. Hanya di Mata Milenial Indonesia TV, Matanya matanya Indonesia. Indonesia. Nuke, tadi kita sudah menjanjikan kita akan bahas sesuatu hal yang pasti ada di setiap lingkaran pertemanan kita. Yap, toxic people. Toxic People. people tuh sekarang lagi sebutan buat teman-teman atau orang-orang yang memberi vibes-nya tuh negatif ke kalian, yang nggak baik gitu kan ya, Sultan gitu. Kadang kan ada beberapa nih gitu Heeh. orang atau temen yang kita kenal, kok pada akhirnya ngasih vibes-nya tuh nggak baik gitu. Jadi justru memberikan pengaruh negatif gitu loh. Bukan Mm-mm. pengaruh positif tapi malah memberikan kesedihan kepada kita, malah kitanya jadi kesel, ya nggak sih? Mm-mm. Tapi mungkin ini juga bisa terjadi oleh siapapun gitu loh. Mungkin kalau kita nggak ngerasa toksik tapi ternyata kita toksik, nah itu kan bahaya. Iya, iya Ya nggak kan. sih? Tanpa kita sadari ya. Atau mungkin biasanya orang yang toksik juga nggak ngerasa kali ya dirinya tuh toksik. Karena mungkin kadang ukuran nggak enak orang tuh beda-beda nggak sih? Iya, kadang kita jadi nggak enakan gitu ya. Nah, kitanya yang ditoksikin malah, Nah itu dia ya kan? gitu loh. Oke, kita bahas. Mungkin masih banyak yang bingung toxic people tuh apa sih gitu Nah. kan. Nah, ini toxic people itu bisa dibilang orang-orang yang membawa pengaruh negatif seperti Nah, yang tadi bener Luka kan? bilang ke hidup kita ya. Dengan perlakuan mereka, kita jadi kayaknya tuh ngerasa kurang berharga, terus jadi mempertanyakan segala keputusan dalam hidup yang udah kita buat gitu. Dan yang perlu digarisbawahi juga, toxic people ini biasanya nggak seneng nih kalau ngeliat orang lain bahagia. Nah Nih, jadi pengen ngejatuhin atau ngerendahin kepercayaan diri orang lain. Jadi dia nggak peduli tuh gitu kan, mau itu pasangan, mau itu keluarga, teman atau rekan kerja. gue kadang aneh loh sama orang kayak gitu. Iya banyak kan. Kenapa sih kalau orang tuh bisa melampaui pencapaian lu terus lu sirik gitu? Ya karena dia nggak bisa Sultan, makanya dia jadinya sirik. Iya itu dia kenapa gitu ya. Iya, bukannya aturan pola pikirnya dirubah gini, oh kalau dia bisa gue juga pasti bisa. Kompetitif sehat Oh aja. kompetitif sehat bener, tapi banyak kita temui memang orang-orang di sekitar kita nih yang ih karirnya dia bagus ya. Wah gimana caranya nih gue ngancurin karirnya dia nih. Tuh Bukan gimana caranya ya gue bisa punya karir sebagus dia. Pola pikirnya coba dirubah kayak gitu. susah sih. Iya kan? Enggak kalau memang udah toksik Ini- emang susah sih karena bawaannya dia udah sirik udah iri Ini aja gitu. kita ngomong ngebayangin orang ini. Iya kan? Sambil sindir menyindir. Hidup dalam lingkaran pertemanan atau bisa jadi hubungan asmara yang di dalamnya itu berisi toxic people itu sudah pasti akan sangat menguras tenaga dan emosi. Sayangnya tak semua orang langsung bisa menyadari bahwa kehadiran si pengaruh buruk ini nih. Jadi itu tadi kadang-kadang nggak sadar gitu ya. Mm-mm. Ketika sadar, kerusakannya itu biasanya sudah banyak terjadi dan kita nggak bisa memutar ulang waktu gitu loh. Berhadapan dengan toxic people juga akan menghisap habis energi kita. Bukannya menikmati hubungan yang sehat, malah justru apa ya, sedih terus. Ya nggak sih? Iya gitu. Kalau hubungan ya, kalau dalam hubungan. Betul. Nah ini ada juga nih perbedaan negative people dan toxic people. Oh beda ya. Beda ternyata negatif sama toxic. Toxic nih kayaknya udah bener-bener iri, sirik, memanfaatkan kalian demi kepentingannya doang gitu kan. Ya. Tapi ini kita akan coba ini ya, dijelasin ya sedikit ya. Oke, nah ini menurut psikiater asal Sydney, J.D. Gale itu orang toksik sebagai master of manipulator. Mereka Tukang bohong, tukang bohong. drama. Mereka seringkali membuat drama di dalam hidupnya, Iya. memanipulasi atau mengontrol orang lain, merasa tak bahagia, memanfaatkan orang lain, cemburu sangat berlebihan, hingga yang paling parah mengkonsumsi zat yang membahayakan diri sendiri. Iya kayak dia tuh terjerat narkoba, minum-minuman, terus pokoknya habitnya nggak baik deh gitu. Itu kan bisa juga toxic walaupun dia tidak mempengaruhi kita. Jadi tapi kan dia bisa bawa vibes Yang yang buruk. nggak enak Iya, gitu loh. benar. Iya kan? Nah, Forbes ini mengelompokkan toxic people berdasarkan perilaku menjadi beberapa tipe nih. Mm-mm. Ada yang tipenya penggosip, ada yang tipenya temperamental, ada juga yang merasa paling menderita atas segala kondisi. Jadi seolah-olah tuh dia yang paling punya cobaan gitu ya. Paling menderita. Sebel banget ini. Nah, terus egois juga, Pasti. arogan, pendengki, suka menghakimi, pengadu domba, manipulator, dementor, atau yang suka mengeruhkan suasana.
Yang tadinya adem-adem, damai, dia bentur-benturin. Yang tadinya nggak ada masalah, dia bikin masalah. Yang nggak berkonflik, dia bikin berkonflik. Ini nih, toxic. Dan banyak di mana-mana. Dari dua terminologi, negative people dan toxic people tersebut, ada satu perbedaan yang sangat mendasar yang memisahkan keduanya. Orang negatif, ya, negative people cenderung konsisten dengan perilaku berpikiran buruk, cemas, takut, pesimis, kayak aduh kayaknya nggak mungkin berhasil deh gitu loh, dan lain-lain sebagainya. Nah, sementara toxic terlepas dari banyak penggolongannya gitu ya, ini juga berpikiran buruk atas apa yang telah ia lakukan. Bedanya dengan pemikiran ini adalah ia memanfaatkannya sebagai dalih untuk memanfaatkan orang lain. Jadi demi kepentingannya pribadi. Jadi ini nih gue tuh kayak gini buat lo gitu loh. Ini nih gue ngebantu lo, tapi padahal buat kepentingan diri sendiri. Itu maksud aku. Ini Yang dari awal tuh dia kayak ada drama banget gitu loh gitu. Jadi- Sultan baik-baikin, ujung-ujungnya Sultan boleh minjem duit nggak? bahkan lebih dari itu ya. Maksudnya kayak Iya, diam-diam nusuk kamu dari orang nih belakang. mulutnya tuh manis banget, ke bener-bener yang wah kayak ini kita dispesialkan banget. Wah ini fix gue dibantu nih sama dia. Padahal dia yang lebih untungnya banyak, terus kita dimanfaatin. Itu gue sering banget. Itu iya. Itu gue sering Sama. banget. Ketemu orangnya kayak gitu. Apa kita yang terlalu polos, apa yang kebegoan ya, jadi dimanfaatinnya kalau nggak kita- tanpa sadar. Ya maksudnya kan kalau kita orang datang berniat baik, ya Ya, kita welcome baik, dong. Iya. Nggak mikir yang aneh-aneh gitu ya Iya. untuk kayak gitu. Ya selagi dia baik gue baik, tapi ternyata kebaikannya malah dimanfaatin, malah kita yang dijelekin tuh banyak banget. Nah ini bisa kalian kita akan cari tahu nih gimana sih mengenali orang-orang yang toxic people gitu Oke. kan. Nah ini kita kasih tahu caranya, tipsnya biar kalian nih nggak ketipu sama si toxic people ini Boleh, ya kan. benar. Gitu karena toxic people ini memang diibaratkan sebagai maling Mas. energi. Energi positif kita jadi hilang gara-gara toxic people gitu kan. Begal energi gitu. Begal gitu. Nah ini yang pertama nih ya. Nih, setiap kali kalian berbincang-bincang sama mereka, apakah kalian nih jadinya sering merasa lelah, takut, marah, pesimis? Iya. Mungkin dari apa yang dia katakan, Sumpah ya. sumpah-sumpahnya atau apa kayak gitu kan. Kayak dia ngomong nih, terus kita langsung kayak maksudnya apa ya? Jadi dia ngomong kayak gini maksudnya apa ya? Gue capek deh dengerinnya. Ada kepentingan lain gak ya dia? Oh, Iya. itu fix banget sih. Itu toxic sih gitu. Terus apakah setelah kalian mau ngobrol kalian kayak ngerasa nggak berdaya gitu, kayak gila gue kayak bukan apa-apa ya Lemes. gitu. Terus apa kalian merasa diri kalian nih nggak menarik ketika bersama orang yang toxic itu gitu? Jadi nggak pede, insecure gitu kan? Ya, terus juga apakah kalian merasa marah ketika ada orang ini nih? Itu juga bisa jadi itu dia toxic. Kesel aja gitu bawaannya. Ngomong apa sih ini orang nih gitu kan. Datang lagi dia. Terus juga apakah si orang-orang toxic ini suka mengeluh? Ya kan? Seolah-olah dia yang paling ini gitu. Iya, paling berat beban hidupnya gitu ya. Gitu. Terus Apalagi? apakah orang yang toksik ini nih misalkan sering bikin ejekan buat kalian atau berkata hanya bercanda tahu gitu. Ya, Cuman mau lihat reaksi kalian doang kayak gimana gitu. basi. Itu Nuka hidung lu pesek deh. Bercanda. Padahal dia cuma pengen ngejek. Beneran padahal. Padahal mah asli. Maksudnya emang tujuannya emang buat ngejek gitu ya. Iya. Nah, kemudian kayak apakah kita ini nggak mau gitu berbicara lewat telepon, jadi begitu ada teleponnya malas nah itu bisa jadi tuh si orang itu toksik tuh. Terus apakah mereka selalu membesar-besarkan masalah kecil hingga menjadi konflik? Ini juga sering terjadi, padahal nggak mestinya dipermasalahin tapi kok jadi gede banget, Betul. jadi konflik. Gua menggebu-gebu nih gua. Kayaknya banyak buat Relate, pengalaman nih, relate relate. banget ya memang. Terus Dan apakah? apakah Apa tuh? mereka kerap mencari-cari kesalahan dalam diri kita? Oh iya, kadang-kadang orang toksik itu kayak lempar lempar batu sembunyi tangan. Lempar tangan sembunyi batu apaan jadi? Bakwan kali ada udang di balik batu. Gitu. Jadi memang mereka nih kayak gini gitu. Mereka yang salah, mereka bisa menyalahkan orang lain Ya. gitu. Ini jadi kita bisa tahu nih kalau kitanya udah begini nih kayak tiba-tiba langsung refleks aja, nah berarti fix tuh yang kita hadepin tuh toxic. Iya, Ya nggak sih? betul sekali Anda. Nah, Jadi tapi selain itu juga ada juga kita harus mengenali ciri-ciri
Ciri-cirinya apa sih nih orang? Spesifikasinya nih ciri-cirinya ya kan? Satu, Mm-mm. pengen senengnya aja, fix Oh iya banget. bener. Berjuang nggak mau, capek nggak mau, ikut berproses nggak mau. Ibaratnya gini, Untung paling lu mau banyak. ditolong tapi giliran kita minta bantu tolong dia nggak pernah mau. Aduh, Ini orang kayak gini, giliran susah nyari, giliran seneng pura-pura nggak kenal. itu Ini banyak banget, banyak banget, sumpah. banyak banget. Begitu ada kepentingan datang luar biasa ngajakin kayak baik Iya, banget. baik-baik. Begitu nggak ada kepentingan, lost, Lupa. Bahkan kalau kita tanya apa kabar nggak dijawab. nggak dijawab. Gitu orang toksik tuh kayak gitu ya. Dan yang kedua orang toksik tuh biasanya nggak pernah konsisten guys sama kata-katanya. Iya nanti kalau gue ini ya misalkan, iya Sultan ntar kalau gue ke Singapura lu gue beliin ini deh. Tenang nanti kalau gua Sedangkan kita kalau pergi oleh-oleh dong. Kalau kita lupa bawa ya lalu sama temen aja kayak gitu, pelit banget sih. Giliran dia emang iya ya sorry ya tadinya uang gue nggak ada buat beli oleh-oleh Ya. gitu. Itu dia nggak pernah konsisten omongannya apapun. benar. Berikutnya, tidak berempati atau bersimpati pada kamu. Gak ada deh orang-orang toksik tuh nggak ada simpatinya. Maksudnya, kalaupun dia tiba-tiba peduli ya, jangan-jangan ya karena ada kepentingan gitu sih. Iya lagi ada maunya doang. Lagi ada maunya gitu loh. Gitu. Nah yang keempat biasanya mereka ini suka mengontrol dan memanipulasi orang lain guys. Gitu. Bener Jadi banget Li. iya ya kan. Bener banget. Dia maunya ngatur kita tapi jadi ngebuat kalian nih nggak punya hak untuk apa ya berpendapat gitu loh biasanya. Dan Bosi banget. bosi banget dan parahnya lagi orang ini bisa buat kalian nih kayak ngerasa kita tuh punya hutang budi banget gitu sama orang. Nah, ya ampun bener banget gak sih? Kayak Lu ngalamin sama siapa sih gue sumpah tanya? ke Baru kayak banget ngalamin. semua pencapaian hidup lo nih karena dia gitu loh. Terus kalau nggak ada dia Lu nggak bisa. nggak bisa gitu sampai gila kali itu orangnya. Oh pengalaman nih, Sambit Sultan. kali ini sekarang. Nih terus apalagi nih? Tidak mau mengakui kesalahan atau minta maaf. Bener banget. Salahnya udah banyak. Udah diingetin, tetap aja ngerasa bener. Toxic. Fix. Ya karena orang toksik tuh selalu ngerasa dirinya nggak pernah salah. Apa yang Emang. dia lakuin dia paling benar gitu. Orang lain Emang. aja yang salah. Kalaupun dia salah, dia tahu dia salah, akan ngelimpahin kesalahannya sama orang lain gitu. Emang bener banget. Iya kan. Dia dari tadi semangat tuh. Emang bener banget. Gue penasaran habis ini nih, gue mau tahu nih. Apalagi? Ya udah itu merasa dirinya paling benar dan Oh hebat. iya bener. Gak mau ngerasa salah ya pasti ngerasa paling bener. Gitu. Sering merendahkan atau meremehkan orang lain. Oh pastinya. Tuhan kali lo ya, paling hebat gitu, paling keren, gile, dewa kali. Selalu menciptakan drama, bener banget. Banyak drama, banyak manipulasi, banyak ngerasa bener. Iya betul. Emang. Sebut siapa namanya sebut gitu kan. Ya selalu menciptakan drama juga iya ya. Jadi kemanapun mereka melangkah nih pasti aja ada dramanya gitu ya kan. Benar. Gitu kita makan bareng gini. Ya gue lupa bawa dompet, bayarin dulu dong. Kalau itu mah masih apa ya kayak jadi Terus atau enggak kalau dia kayaknya sedih, kayak ngerasa terzolimi banget gitu. Kalau kita Betul. nggak mau bantu tuh dia malah akan ngata-katain kita dasar temen yang nggak setia kawan lah, nggak kayak gini gitu. Giliran gue susah nggak mau dibantu gini. Padahal kita bantu dia udah nggak bisa dihitung gitu. itu dia. Jadi apa sih playing victim gitu loh. Ya, banyak sih emang toxic people nih banyak banget Banyak guys di banget. sekitar kita sekarang Di tempat ya. kerja, di organisasi, di Asik. pertemanan, semuanya ada. Banyak banget. Semoga kita terhindar dari orang-orang toksik seperti itu. Betul. Tapi selain ciri-ciri ada juga sih tipe-tipenya nih ke. Apa? Satu, orang yang nggak mau menghargai. Sebenarnya ini hampir-hampir sama ya. Betty lah ya, Betty beda-beda tipis nih, tipis. beda-beda kayak tadi cara-cara kalian mengenali ciri-cirinya. Mungkin gitu ini kan. lebih ke karakter sih, lebih ke Iya. menuju sifatnya nih ya, Betul, kayak betul. nggak mau menghargai. Jadi apapun yang udah kita berikan, apa yang sudah kita lakukan, akan ada harganya. Benar. Nah itu orang toksik memang kayak gitu ya tipe-tipenya nih. Ada juga tipe si ratu atau raja drama yang kayak tadi kita udah sering bilang gitu kan. Nih aku pernah sih nih nemuin yang kayak begini nih drama banget gitu. Banyak. Gini, aku pinjam duit dong gitu. Kayaknya sih orang itu tahu aku habis siaran, terus kayak gini kita habis Habis 3 dapat episode. habis dapat duit gitu kan.
Kak, aku pinjam duit dong. Aku pikir kayak buat pinjam duit itu buat hal-hal yang urgent gitu, kayak dia sakit atau anaknya sakit kebutuhan gitu lah. ya. Buat apa? Iya, aku pengen beli tas, lagi ada promo. Dia Mumpung ngomong hari pengen beli ini, tas. mumpung hari ini terakhir gitu. Terus aku bilang gini, berapa? Gua aja dapat duit kita belum pakai buat apa-apa ya, Dia beli ibaratnya tas. kayak gitu. Dia buat beli tas karena hari ini terakhir promo. Terus dia bilang kalau ya gue nggak ada segitu ya lah, lu gitu banget, tenang, duit lu di orang yang aman. Nah ini udah drama nih, marahan dia yang nggak dikasih. Iya makanya Udah drama nih kayak gitu-gitu ya kan, jadi melebih-lebihkan apalah si atau Ratu kesannya dan Raja iya. Drama. Terus kalau mau minjem duit udah ketahuan nih manggilnya Ganuk, Apa ya? beb, say, lagi di mana beb, gitu sosok So asik. so asik. Totonya ya udah kebaca mau Ya, minjem duit minjem gitu. Selain si Ratu dan si Raja Drama, kadang-kadang toxic people ini suka banget mengkritik. Tapi tuh mengkritik itu bukan yang pada proporsinya gitu loh. Jadi ini orang ya si toxic ini tuh bukan buat kasih masukan lo supaya ngebangun, tapi emang dia pengen kritik, pengen ngejatohin. Nah itu tuh orang-orang toxic tuh. Jadi udah deh, maksudnya kalau misalkan tuh orang emang peduli, tangkap aja omongannya, tapi udah gak usah dipeduliin gak sih? Mm-mm. Kadang-kadang mengkritik itu emang buat ngejatohin ke. Iya betul. Jadi kan karena dia nggak suka sama kita, jadi dicari celah-celah dia buat ngekritik atau buat komenin yang nggak bagus gitu. Niat kritik dia tuh bukan untuk membangun, tapi memang buat menjatuhkan, Ah itu dia. Bener gitu banget, kan? Iya bener. kan? Iya. Terus biasanya udah mengkritik mereka nih manipulatif, banyak banget kebohongan-kebohongan yang mereka kasih ke orang yang mau ditoksikin sama dia, gitu. Sama kayak tukang bohong juga berarti ya. Iya, kalau emang tukang manipulatif. bohong, orang Iya. toksik kayak menciptakan ketidakseimbangan keadaan dan memanfaatkan orang lain tanpa si korban menyadari bahwa ia sedang Itu. dimanipulasi. Itu Gitu guys. memanfaatkan orang lain. Iya, dia yang salah, kita yang disalahin gitu kan. Lo nggak ingat dulu gue udah bantu, ya Allah itu padahal Alah. kerjaannya dia gitu. Lu tuh bisa kayak gini karena gua. Sebut aja Tan, sebut Sultan namanya siapa. Terus juga si tukang gosip, nih juga, dan si pengungkit. Ah ini juga nih, diungkit-ungkit pasti. Tukang gosip, karena kalau dia udah nggak dapet sesuatu yang dia mau dari kita, dia bakal gosipin kita kan. Bener. Jangan temenan sama dia atau mempengaruhi orang lain untuk nggak jadinya gak usah temenan sama dia tuh kayak gitu tuh, gak usah temenan sama Sultan tuh sok-sokan aja, sombong apalah gitu-gitu. Ada omongan kayak gitu pasti, Banget. ya kan? Lu Karena jangan kayak dengerin gitu. si Sultan BG, orang dia ada maunya, dia manfaatin lo doang, padahal dia. Iya, padahal dia. Padahal dia tuh. Iya gitu, tukang gosip, pembohong. Tadi sama ya, si manipulatif, si Iya. tukang gosip, si pembohong juga. Terus gitu. juga ada seseorang yang berusaha mengubahmu. Jadi begitu kita lagi gigih dan giat-giatnya bekerja gitu ya, kerja keras, ini orang nih pengen ngejatohin nih. Dia datang buat udah deh, lu gak usah melesat gitu ya. Terus juga suka mencari kambing hitam. Bener. Iya benar. Selalu apa ya, ibaratnya kayak dia nggak mau disalahin, akhirnya udah deh dia kemana tuh, mana nih yang bisa disalahin, dicari deh kambing hitamnya. Dan biasanya mereka nih sering banget ngeluh mulu apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka dapat. Maksudnya nyari simpati kita doang untuk memanfaatkan kita gitu. Kayak tadi, tolong dong gitu, aku tuh suka banget sama tas itu gitu. Kalau nggak beli aku sedih kayak gitu, drama dan melas-melas gitu. Ngeluh gini, soalnya bayaran aku kerjaan aku belum dibayar gitu. Ya udah, maksudnya kan kita Tunggu juga punya aja, ujian iya. gitu loh, kita juga punya masalah nggak sih? Iya, terus kalau janji ntar sore duitnya langsung aku balikin. Giliran sore kita tanya gini, tenang aja sih, duit lu nggak bakal hilang, orang duit lo di tempat yang aman. Tadi babeb sekarang lu gue gitu. Nih kayak gini nih dia ngeluh di awal-awal gitu kan. Jadi selalu kayak ada nih nemu yang kayak gini gitu, sering minjem uang tapi untuk kepentingan yang nggak urgent. Dan Akhirnya sekarang gue cut. akhirnya kan keukur. Pertemanan lu cuma sekedar pinjem duit Nah, gitu, berarti dan kan cara lu begini, nggak maksudnya tulus gitu. kalau baik-baik dan memang ada buat kebutuhan ya oke. Iya, Tapi buat iya. apa sih beli tas? Enggak, bukan yang urgent kan, maksud gue tuh gitu loh. Itu bisa dibeli kapan nanti, atau enggak nunggu pas duit lu turun. Kasih aja kresek. Iya.
Nah ini kan kalau gue kadang-kadang ngadepin orang nih suka emosi, gue ceplos-ceplos ke. Maksudnya apa sih lo? Gue tuh nggak suka ya lo begini-begini. Itu gue nih. Nah tapi mungkin ada nih beberapa tips cara menghadapi toxic people. Satu, jangan mengikuti permainan mereka. Setuju, harus lawan arus. Gak boleh ngikutin settingan mereka. Setuju banget. Kita harus pinter-pinter cepet sadar sih Tan. Ya. Kalau gue alhamdulillah maksudnya udah punya prinsip di hidup. Oh ini nggak baik nih buat gue. Atau enggak, oh ini orang kayaknya bertemannya nggak enak nih. Udah. Nah, kalau gue lebih terbiasa mempertanyakan di balik pertanyaan gitu loh. Jadi kayak dia datang nih, gue lihat lu nih ngomong apa, oh ini kesimpulannya, oh berarti ini kemauannya begini. Jadi selalu ada daya kritisnya lah, begitu. Betul banget ya. Oke, yang selanjutnya berani berkata tidak. Ini maksudnya kalian tuh jangan gak enakan terus Itu. gitu loh. Kalau memang kayak tadi nih, sorry gue lagi nggak bisa pinjamin duit lagi. Ngomong. Gitu, sorry. Atau enggak dia berbohong soal duit. Banyak banget toxic people akhirnya di media sosial gue sekarang gue hide, gue remove. Oh ya. Sekejam itu gue sekarang karena gue cuma butuh vibe yang positif aja deh. Hidup kita tuh apa sih, nyari yang baik-baik aja Singkirin deh, gitu. singkirin Iya aja gitu ya. gitu, daripada kitanya nanti jadinya emosi, dendam gitu kan gak baik. Lebih baik kita yang menghindari gitu. Apa ya? Jadi kayak, tapi emang kadang-kadang nih anu ke ya. Kadang-kadang ada orang yang pro banget nih, toksiknya pro banget. Sampai kita tuh nggak bisa ngebedain ini orang sebenarnya baik apa beneran emang atau enggak sih. itu. Iya. Nah kayak benar juga kata Nuga, kalau emang udah kayak gitu Mendingan yaudah, cut dari awal. batasi aja nggak apa-apa. Iya benar. Ya kayak selanjutnya apa? Nah ini benar nih, selanjutnya batasi komunikasi. Ini benar banget. Akhirnya gue nih menghadapi si orang toksik ini nih ke. Oke deh, gue kalau akan berhubungan sama dia, ketika yang memang hal-hal yang seenggaknya tuh general aja deh. Sekedarnya deh. Sekedarnya. Awalnya kan kayak kita berikan benar-benar kepercayaan, benar-benar kita bantu, benar-benar kita total. Tapi begitu kenal orang yang begini, Enggak deh. gue buang energi kemarin. Melewat deh gue. Melehoy. Iya, tapi sih kita kadang-kadang nyesel gue kenal tuh orang tapi ambil hikmahnya aja. Nah, Jadi kita tahu jangan kan tentang ciri-ciri orang toksik tuh kayak gimana. Besok kalau nemuin yang kayak gitu lagi berarti udah bisa lebih jaga atau membatasi diri nih gitu. Dan bisa jadi ukuran diri. Oh, gua Iya. untung gua nggak kayak dia ya. Iya. Dan bisa jadi bertanya-tanya, gue kira-kira di teman-teman gue yang lain kayak dia nggak ya. Jadi kita bisa punya ukuran sendiri supaya kita nggak jadi orang toksik. Iya, nah makanya kayak poin berikutnya, nih kita harus tips berikutnya nih buat batasan. Kayak tadi aku misalkan menurut aku ini orang udah toksik gitu, Ya. udah menjelek-jelekan aku dengan hal yang sebenarnya tidak pernah ada di diri kita ya Sultan. Bener. Digosipin apa segala macam, padahal dia lupa kita kemarin habis bantu dia habis-habisan atau apa kayak gitu. Bukan yang ngungkit tapi mendingan daripada gue emosi sendiri gitu kan. Karena orang toksik ini nanti playing victimnya buat sindiran-sindiran halus, sindiran sarkas. Aduh. Gitu kan. Dasar orang begini. Udah gue hide. Ya, Bahkan gue remove dari media sosial. iya. Ngejelek-jelekin kita di belakang. Apa sih? Dia lupa ya dengan apa yang udah kita lakukan. Apalagi kalau kita kan nggak memulai gitu ya. Kita nggak pernah memulai menggosipkan dia. Kita nggak pernah memulai ngomongin dia ke orang-orang. Kita nggak pernah memulai ngejelek-jelekin dia ke orang-orang. Kenapa dia kayak gitu? Nah gitu itu ya? dia maksudnya gitu kan. Janganlah ya. Udah buat batasan aja buat orang-orang kayak gini. Sekedar kenal aja. Atau bisa berhenti menganggap bahwa perilaku mereka itu normal dan baik-baik saja. Kadang juga ya banyak orang atau teman-teman gue tuh yang nganggep ya udahlah biasa aja dia emang kayak gitu. Ya udahlah emang dia kayak gitu biarin aja. Gue tuh kadang-kadang kesel deh kok lu sepasrah itu gitu loh menghadapi si orang toksik ini. Maksudnya ya harus fight for gitu loh. Maksudnya harus diingetin, harus dilawan. Karena mungkin kan kita memperingatkan dia, kita ngingetin dia itu ada positifnya juga supaya dia nggak disukain nggak dilemparin juga nih sama di circle yang lainnya. Jadi kita ingetin lu tuh toksik tahu. Nah, tapi kalau orang udah udahlah biarin emang dia kayak gitu, udah kita dengerin aja lah, kita biarin aja lah. Karena kalau orang kayak gitu semakin kita kasih panggung untuk bicara atau apa, malah makin playing victim, Malah bangga. dan dia malah terus akan menyalahkan kita. Iya.
Duh, dianya aja yang baper, dianya aja yang begini-begini. Orang toksik tuh kayak gitu guys. Tapi di belakang kita dia bakal jelekin kita abis-abisan asal kalian. Stop making special pardons for their action. Jadi jangan pernah menganggap hal itu normal. Harus dilawan. Nah, kalau memang kalian udah nggak tahan lagi, ya udah bicara aja sama mereka gitu. Ini gue Heeh. pernah. Iya. Pernah sih gue sampai kayak. Iya. Gue balikin sih gitu. Lu dasar kemarin gini. Kalau lu bilang itu lu baik sama gue, itu kan emang pekerjaan lu. Sama aja kan, gue juga sering ngasih job ke lu, ibaratnya kayak gitu. Iya. Jadi jangan pernah merasa dirinya tuh paling yang dia udah tahu salah tapi dia nutupin, nggak Nah. mau disalahin gitu. Jadi Macam-macam sih. Tapi bicara kalau sama mereka. kalau cowok ya maksudnya kan ini si orang ini nih misalkan udah fix ini di luar batas, oke, gue samperin deh, lu di mana? Ayo gue pengen ngomong deh sama lu deh. Gua Gentle kasih- aja gitu ya. Iya. Ya udah deh, lu kalau mau temenan, udah kita obrolin dulu deh. Kalau emang udah nggak cocok nih ya kita maksudnya secara pertemanan gitu. Kalau begini terus, gue ngerasa dibeginin terus, udah deh Mendingan gak usah. biasa aja udah. Cukup Cukup, tahu nggak aja ada relasi basic. apa-apa lagi, nggak ada yang kita urus bareng, nggak ada yang apa-apa lagi. Iya gitu. Jadi memang banyak banget sih guys ya, nggak bisa kita memang kadang-kadang nggak bisa menghindar dari orang-orang toksik kayak gini dimanapun kita ada, mau di kerjaan, di sekolah, keluarga, bahkan ada juga yang kayak begini kan ya. Yang bisa kita lakukan gimana caranya kita aja dari dirinya. Kalau nuntut mereka untuk berubah nggak jadi toxic people itu susah. Ya kan? Mendingan dari kitanya. Kita nggak akan pernah bisa merubah banyak orang. Ya, dan gini loh, kita berbuat baik aja sama toxic people ini selalu ada salah, selalu Ya. disalah-salahin apalagi kita buat jahat gitu. Tapi ya kita harus pintar-pintar juga dong. Kita harus berbuat baiknya sama yang kayak gimana dulu. Benar. Kita wajib kok berbuat baik untuk semua orang Benar. gitu. Termasuk sama si toxic people ini, berbuat baiknya gimana Iya. dengan tidak meladeni, Itu bener banget. menghindari, udah nggak usah ditemenin lagi guys sama kayak gitu ya, gitu buat Kalau apa? kita ngebalas apa yang dia lakukan, artinya kita sama dengan dia. Sama-sama toxic dong. Sama-sama toxic. Ya, jatuhnya malah jadi toxic positivity, niatnya mau baik Iya. tapi sebenarnya kita juga toxic buat diri kita Nah, itu dia. gitu. Jadi kalau menemukan orang yang begini, diingetin udah, dicuekin masih nyaperin, diomongin juga masih batu. Ya gini aja lah ya, kita semua berhak bahagia Besti. Ya jangan untuk orang-orang toksik di luar sana. Ingatlah ya, tobat selagi kalian masih bisa tobat, asik. Introspeksi deh, introspeksi diri. Susah Tan, orang-orang toksik tuh disuruh introspeksi karena menurut dia apa yang dia lakuin itu udah benar, Ya, paling itu dia, benar. benar. Makanya Paling kita benar. nih, kita yang ibaratnya mungkin normal gitu ya, punya Yang rasa waras. ukuran gak enak yang masih standar gitu, nggak ngerasa benar, introspeksi. Semoga kita nggak terjangkit sifat toksik. Betul. Karena orang toksik nggak mungkin nyadar kalau dia toksik. Ya enggak, makanya nih kita yang waras kalau kita sadar kita berhubungan sama teman-teman yang toksik atau ada orang toksik di sekitar kita. Ya jauhin aja. Nah ya, Ngapain daripada lu dongkol sendiri, kesel sendiri, nggak bisa Enak tuh. ngomong ke siapa-siapa gitu kan. dongkol enak tuh. Iya, tongkol men. Itu ikan tongkol. Tolong. Itu ikan tongkol. Oke. Ya, jadi itu ya guys ya. Kalian harus berhati-hati sama orang toksik di sekitar kalian. Lebih baik kalian menghindari daripada kalian nanti punya darah tinggi, repot, biaya pengobatan mahal. Lebih baik menghindar daripada mengobati. Iklan gak sih gua? Akibat kebanyakan makan tongkol nih kayaknya lo ya. Sama senantiasa bahagia dah hidup kita deh. Oke, sip. Ya udah kayak gitu, tadi kita udah bahas tentang toxic positivity, tapi Iya. jangan kemana-mana karena masih banyak nih yang akan kita bahas gitu kan. Ini ada relate-nya dengan yang Nuke sering omongin tadi gitu, dimana banyak banget teman yang hobinya ngutang mulu tapi ditagih Galakan marahan dia. Wah, itu Kayak dia dia. rentenir gitu. Woi, utang gue belum bisa bayar, woi, sabar dong gitu. Kita bahas kapan? Ya pastinya segmen berikutnya. Oke. Ya guys ya, demi menghindari toxic people, kita sudahi dulu karena kayaknya rekannya sebelah saya ini udah emosi ya. Relate banget kayaknya sama kejadian hidup dia belakangan ini, kayaknya berat Iya. banget bebannya Sultan. Oke, kita bakal bahas nih nanti ada cara-cara menghadapi teman yang suka berhutang tapi sulit ditagih.
kamu nggak jadi salah satunya kan? Mudah-mudahan enggak ya. Ya udah, kita balik lagi nanti di next segmen, tetap di Hai Indonesia Berbagi cerita dan berita. untuk Indonesia lebih baik.